Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Think about your love, 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 love. Talk about your love, 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 love. Do everything with your great, great love. 'Cause we are the light, light of the world. Shalom adik-adik semuanya. Adik-adik kelas TK, kelas kecil, kelas tanggung, apa kabar semuanya? Di hari yang baru ini, di minggu yang baru ini, kita boleh beribadah, kita boleh bersama-sama untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Nah, apakah adik-adik semuanya sehat, kuat, dan ceria? Kalau begitu, semuanya dalam keadaan yang luar biasa dan diberkati Tuhan. Dan Kak Susan mau tanya, apakah sudah menyiapkan semua Alkitab, peralatan-peralatan untuk beribadah, Alkitabnya, kidung cerianya, juga catatan-catatan yang adik-adik mau buat nanti dalam mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah, kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita mau menyanyikan lagu Mari Kita Bergembira Mari. Kita memuji Tuhan bersama-sama ya adik-adik. Dari sana juga adik-adik menyanyi dengan sukacita. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari, mari bergembiralah, mari, mari bergembiralah. Mari kita bergembira, mari, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari, mari bergembiralah, mari, mari bergembiralah. Baiklah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan kita mau berdoa membuka ibadah kita. Mari kita semua lipat tangan dan berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di surga, dalam pengasihan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan yang besar, kami semua tetap sehat dan boleh beribadah di pagi hari ini, dan berkat Tuhan selalu bagi kami semua, selalu baru setiap hari. Dan kami mensyukuri, kami berterima kasih untuk itu hari ini kami boleh menyatakan syukur kami, sembah kami, dan Tuhan menolong kami semua untuk kami semakin mengenal Tuhan, semakin tahu apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami, dan kami menjadi umat-Nya Tuhan yang Tuhan sayangi. Terima kasih ya Bapak memberkati ibadah kami ini dari awal hingga seluruhnya sampai akhirnya kami menerima hikmat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, oke adik-adik, sebelum kita melanjutkan, Kak Susan mau terus ingatkan ya adik-adik, kalau kita ini ada dalam keadaan yang harus berjaga-jaga oleh karena ada virus yang sedang melanda seluruh dunia. Bukan berarti kita orang yang ketakutan, tapi kita adalah orang yang cerdik. Kita mau menghindar dari semua malapetaka, sehingga kita boleh mengikuti semua yang dianjurkan oleh aturan-aturan kesehatan ya. Kalau adik-adik mau
keluar rumah jangan lupa semua perlengkapan untuk tetap jadi sehat itu harus dipakai ya adik-adik. Apa itu? Pakai maskernya, pakai penutup yang dibutuhkan. Pokoknya kita semua bersembunyi dari si penyakit. Karena di dalam Alkitab ditulis orang yang cerdik berjaga-jaga daripada malapetaka. Ya, jadi kita mau berjaga-jaga untuk menghindar supaya tidak kena. Kita pun berdoa, kita pun harus melakukan apa yang kita doakan. Kita mau terus memuji nama Tuhan yang memberikan kita firman Tuhan yang luar biasa ya adik-adik. Kita mau menyanyi dari lagu Aku Bersukacita. Aku bersukacita, aku bersukacita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Sekali lagi ya adik-adik. Aku bersukacita, aku bersukacita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Nah, adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Disiapkan segala sesuatunya untuk mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita mau berdoa. Kita juga mendoakan kakak-kakak yang akan membawakan firman Tuhan, cerita dari kelas TK, kelas kecil, dan kelas tanggung oleh Kak Fiska dan Ibu Carla dan juga Kak Peggy. Oke, adik-adik. Nah, adik-adik, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan itu sungguh besar untuk kami. Tidak saja yang kemarin, tetapi hari ini dan bahkan yang akan datang. Dan kami mau mendengarkan firman Tuhan kebenaran-Mu, agar kami selalu mau tahu dan kami selalu belajar apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan mau untuk kami perbuat. Biarlah kami menjadi orang yang rendah hati, yang seperti yang Tuhan ajarkan, seperti Tuhan Yesus sendiri yang rendah hati. Kan kami juga mau belajar, kami mau seperti yang Tuhan ajarkan. Terpujilah nama Tuhan, memberkati kakak-kakak yang akan melayani kami, Kak Fiska, Kak Peggy, dan Ibu Carla. Tuhan menguduskan mereka, firman Tuhan, biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk mengerti firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak, semua adik-adik, Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Halo, halo. Bagaimana ini? Sudah tanggal berapa sekarang ya? Kita sudah kembali tiba di penghujung bulan Agustus. Tuhan selalu menyertai kita. Berarti kalau sekarang sudah akhir Agustus tanggal 29, minggu depan bulan depan sudah bulan September.
Siapa ingat kalau bulan September kita mau apa? Ayo, bulan September apa ya? Siapa yang tahu? Siapa yang ingat? Wah, bulan September itu, ya, ada yang ingat itu. Bulan September kita merayakan ulang tahun PA, ya, PAGPIB. Tanggal 6 September ulang tahunnya. Tapi kita nanti mau merayakannya tanggal 12. Hari Minggu tanggal 12 September. Adik-adik bersama mama papa kita mau beribadah bersama-sama ya di ibadah minggu. Nanti Pak Pendeta mau bawa firman-Nya ya. Adik-adik dengar semua. Dan kemudian setelah ibadah itu kita mau merayakan HUT PA. Wah, kita mau seru-seruan ya. Jangan lupa tanggal 12 September. Nah, sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Oh, kakak mau tanya lagi. Siapa yang ikut? Waduh, ini ntar kalau ada bunyi-bunyi tok tok tok. Maaf ya adik-adik, ini ada yang lagi ketok-ketok apa namanya? Bangun rumah nih di dekat sini ya. Jadi nanti kalau ada bunyi tok tok tok, kakak minta maaf ya, harap maklum. Nah, tadi kakak mau tanya, siapa yang ikut PTL, pembinaan tingkat lanjut? Siapa? Banyak ya, seru nggak? Siapa yang ikut waktu itu Zoom doa yang untuk 17 Agustus itu, doa untuk negeri? Siapa yang ikut Zoom sama teman-teman dari gereja lain, sama kakak-kakak dari gereja lain, kakak-kakak dari Dewan PA? Siapa yang ikut? Wah, saya. Kakak ikut juga. Nah, waktu itu ingat juga kan bahwa kita diminta setiap jam 6 sore berdoa untuk orang lain, mendoakan orang lain ya, mendoakan, membawakan mereka dalam doa, yang sakit kah, yang susah kah, juga bersyukur bersama-sama yang bersuka cita. Kita berdoa untuk gereja, untuk bangsa kita. Ingat adik-adik? Nah, mudah-mudahan adik-adik terus setiap jam 6 sore kita berdoa bersama-sama. Yuk sekarang kita mulai buka Alkitabnya. Minggu ini bacaan kita dari Mika 3. Mika itu perjanjian apa ya? Perjanjian lama ya. Sesudah Mazmur. Kitab-kitab setelah Mazmur. Cepat cari Mika pasal 3 ayat 1 sampai 4. Cuma 4 ayat saja ya. Sudah siap? Mika pasal 3 ayat 1 sampai 4. Nah, minggu ini yang akan membacakannya Malvin, teman kita Malvin. Mana Malvin ya? Mana Malvin? Udah siap? Mika 3 ayat 1 sampai 4. Silakan Malvin, suaranya yang keras ya. Mika 3 ayat 1 sampai 4. Menentang pemimpin dan nabi palsu di Israel. Kataku, baiklah dengar, hai para kepala di Yakub, dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan. Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremuknya tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam
kuali seperti potongan daging di dalam belangan mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapilah tidak akan menjawab. Mereka akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu sebab jahat perbuatan mereka. Terima kasih Malvin, God bless you. Adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa yang baru-baru ini, kemarin kah, tadi malam kah, jangan-jangan tadi pagi, ditegur atau dimarahi oleh mama atau papanya? Ada nggak? Ada yang masih inget-inget? Aduh, aku baru dimarahin, aku sedih, aku baru dimarahin, tapi aduh memang aku bersalah nih, jadi aku dimarah oleh mama papa. Ada? Siapa? Aduh, mudah-mudahan enggak ya. Mungkin sekali-sekali dimarahin, tapi kalau adik-adik selalu taat pada perintah orang tua, tentu enggak dimarahin, enggak ditegur atau oleh guru ya. Nah, kejadian tiap-tiap hari yang kita alami, kalau kita bersalah, kita ditegur oleh guru atau oleh orang tua, bahkan sampai mamanya marah atau papanya marah, juga dialami oleh bangsa Israel pada waktu dulu. Mika 3 ayat 1-4 tadi menceritakan bagaimana Nabi Mika menegur bangsa Israel pada waktu itu. Ya, Nabi Mika itu salah satu nabi pada waktu itu ya. Dia tuh berasal dari kota yang namanya Moreshet. Dia itu hidup ketika ada tiga raja memerintah di Israel ya. Ada waktu itu pemerintahan Raja Yotam, lalu digantikan Raja Ahaz, lalu digantikan sama Raja Hizkia. Semua itu ada ketika Nabi Mika hidup pada zaman waktu itu. Nah, Nabi Mika ini, sebelumnya kakak mau kasih tahu gini. Israel pada waktu itu terbagi dua setelah Raja Salomo. Israel itu terbagi dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Yang Israel Utara biasanya disebutnya Israel. Ibu kotanya Samaria. Israel Utara ibu kotanya Samaria ya. Israel Selatan biasanya disebutnya Yehuda. Jadi bukan bilang Israel, Yehuda. Ibu kotanya Yerusalem. Ya, Yerusalem yang ada bait Allah itu kan. Jadi kalau besok-besok kapan adik-adik mendengar, nanti bilangnya Israel, nanti kok bilangnya Yehuda. Supaya adik-adik sekarang ingat bahwa yang kalau disebut Israel ya, kalau setelah pemerintahan Raja Salomo, yang disebut Israel itu Israel Utara, yang ibu kotanya Samaria. Kalau adik-adik baca di Alkitab atau pendeta atau kakak-kakak bilang Yehuda, itu artinya Israel Selatan, ibu kotanya Yerusalem ya. Nah, tapi mereka semua itu orangnya sama, orang Israel ya, keturunan Yakub yang dulu Tuhan bawa keluar dari tanah Mesir, kemudian mereka dibawa ke negeri Kanaan. Nah, terus ya ceritanya. Jadi pada waktu itu Nabi Mika diperintahkan oleh Allah untuk menegur
bangsa Israel. Kalau nabi-nabi gitu kan tugasnya. Tuhan menugaskan nabi-nabi untuk menasehatkan bangsa Israel, untuk menegur bangsa Israel kalau mereka salah. Nah, kali ini juga Nabi Mika menjalankan tugasnya. Harus menyampaikan pesan Allah. Kenapa adik-adik? Karena pada waktu itu, mereka hidup tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Apalagi pemimpin-pemimpinnya, nabi-nabinya pun juga, imam-imamnya pun juga. Nih, pemimpin-pemimpin bangsa Israel suka memeras rakyat. Rakyatnya sampai miskin, rumahnya dirampas, harta bendanya diambil, disuruh bayar dengan alasan ini itu. Kalau enggak, diambil rumahnya. Sampai rakyatnya jatuh miskin. Imam-imamnya juga gitu. Padahal imam-imam itu kan harusnya menjalankan tugasnya, memimpin, mengajarkan tentang Allah kepada umatnya. Tetapi ini enggak. Imam-imam juga ini apa? Kalau dia dibayar, baru dia mau ngajar. Jadi mesti dibayar dulu. Padahal dia harus menjalankan tugasnya kan, tidak pakai harus dibayar-bayar. Kemudian nabi-nabinya juga, dia berkata yang bohong. Dia harus dikasih juga gitu ya, dikasih barang kah, dikasih makanan kah, pokoknya harus dikasih sesuatu dulu, baru dia mau menyampaikan sesuatu. Tetapi menyampaikan sesuatunya juga bohong. Misalnya dia tidak mau menegur, dikasih sesuatu oleh umat supaya nabi-nabi itu berkata yang bagus-bagus, berkata bahwa Allah itu menyertai kita. Nabi-nabi itu tidak bilang bahwa kamu tidak boleh berbuat begini, kamu tidak boleh berbuat begitu, kamu sudah berdosa. Nabi-nabi itu tidak berkata demikian. Jadi mereka tidak melakukan tugasnya sesuai dengan perintah Tuhan. Coba, pemimpinnya enggak, imam-imamnya enggak, nabi-nabinya enggak, semua jahat. Ini kemudian yang membuat Allah murka dan minta Nabi Mika untuk menyampaikan kepada orang-orang Israel ya, bahwa Allah itu murka. Kalau mereka nanti mau berseru-seru kepada Allah, mau minta tolong, Allah tidak mau lagi mendengar. Karena Allah marah. Berhubung mereka tuh berbuat kejahatan, tidak adil ya, pemimpin-pemimpinnya tidak adil, tidak mencintai kebaikan, tidak melakukan kebenaran, sehingga Allah marah dan tidak lagi nanti mau mendengar seruan orang-orang Israel itu kalau mereka berseru-seru kepada Tuhan. Nah, Nabi Mika harus menyampaikan ini kepada umat Israel. Tapi Nabi Mika berani. Dia nggak seperti nabi-nabi yang lain itu mau cerita-cerita, mau beritakan yang bagus-bagus aja. Kalau Nabi Mika, dia menuruti apa yang Allah sampaikan. Dia berani mengatakan kepada bangsa Israel, pemimpin-pemimpin, imam-imam, nabi-nabi yang pada waktu itu, bahwa mereka bersalah. Allah marah. Jadi Allah akan menghukum mereka karena mereka hidup tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Seharusnya pemimpin-pemimpin, imam-imam, nabi-nabi menjadi contoh kan bagi umat, tapi mereka tidak melakukannya dan Allah marah. Nah, adik-adik, ketika Nabi Mika itu menyampaikan teguran Tuhan atau kemarahan Tuhan kepada umat Israel, kita bisa mengingat itu atau melakukan juga perintah Allah yang mencintai kebenaran dan kebaikan dalam hidup kita. Kalau kita ingat cerita ini, apa itu? Kita juga harus berbuat kebaikan. Kita juga jangan membuat kejahatan. Kita harus membenci kejahatan. Kita harus adil.
kita tidak boleh melanggar firman Tuhan, sehingga Allah tetap mengasihi kita. Allah itu sudah sungguh mengasihi kita. Allah itu baik kepada kita. Karena itu kita juga harus baik kepada orang lain, ya. Bukan kita baik supaya Allah baik kepada kita, tapi terbalik. Karena Allah itu baik kepada kita, kasih kepada kita, kita juga harus baik mengasihi orang lain. Coba adik-adik ingat, apa yang tidak baik yang seperti dilakukan oleh pemimpin-pemimpin orang Israel itu kepada umatnya dulu. Adik-adik tahu nggak yang orang-orang yang preman-preman yang suka malak-malak itu, minta-minta uang. Nah, kalau nggak dikasih uang, dia berbuat yang tidak baik, atau tidak dia buat yang jelek-jelek, menyusahkan kita. Kita harus kasih uang sama dia. Itu hal yang tidak baik. Hal-hal yang begitu yang Tuhan tidak suka. Sedari kita kecil, ketika adik-adik sekarang masih kecil, adik-adik harus selalu belajar untuk berbuat baik. Bagaimana caranya? Mengikuti perintah mama papa, rajin membaca Alkitab. Dari sini kita tahu bahwa apa yang Allah kehendaki kita buat, apa yang Tuhan tidak kehendaki kita buat, sehingga kita hidup menurut perintah Tuhan. Coba nih kakak kasih contoh nih ya, satu kejadian yang bisa kita alami, adik-adik alami di kehidupan kita nih. Misalnya suatu hari nih, si kakak sama si adik ditinggal, maksudnya mama papanya pergi ya. Mama papanya pergi dan sudah bilang, kalian nggak boleh kemana-mana ya, harus tinggal di rumah, nggak boleh kemana-mana. Mama sama papa mau pergi dulu, ada urusan. Lalu adiknya lihat, kok kakaknya ngambil motor? Kakaknya tuh udah SMP ya. Kak, mau kemana? Kakak kan nggak boleh nyetir motor. Kata papa kan kakak belum punya SIM, harus ditemani kakak dulu, harus ditemani papa, baru boleh naik motor. Terus kakaknya bilang begini, udah, kakak cuma pergi sebentar aja, jangan kasih tahu papa ya, kakak pergi ya, naik motor. Kakaknya pergi. Tapi sebelumnya kakaknya bilang begini, nanti malam kakak pinjemin HP kakak, adik boleh main game sepuas-puasnya ya, tapi jangan kasih tahu papa ya, kakak pergi bawa motor ini, katanya. Udah, dia pergi. Baiknya begitu adik-adik. Nah, melanggar perintah orang tua. Nah, malamnya lagi nih, ini malam ya, hari Sabtu itu kan, jadi mereka boleh santai-santai. Adiknya datang nih ke kamar kakaknya, kak pinjem dong HP-nya. Katanya tadi kakak bilang boleh pinjam HP. Kakak bilang adik boleh main sampai puas main game. Tunggu, kata kakaknya. Kakak masih main. Lama lagi, adiknya datang lagi. Kak, ayo dong kak, kakak kan udah janji, katanya. Terus, sebentar, kata kakak. Terus adiknya bilang begini. Udah ya, adik bilang ya sama papa ya, kakak tadi bawa motor. Habis kakak nggak mau kasih sih HP-nya. Ayo sekarang adik mau bilang, papa. Terus kakaknya, jangan. Ini HP-nya, ini deh, katanya. Dikasih HP-nya. Nah, hal yang begitu baik nggak? Ayo. Kakaknya tidak mengikuti perintah orang tua, nggak boleh naik motor, dia naik motor. Terus adiknya ini dia ngancem kakaknya juga. Kalau kakak nggak kasih HP-nya, adik bilang ya sama papa kakak bawa motornya. Nah, ini juga hal yang tidak baik. Kalau adik-adik sering melakukan, misalnya ada dari kita yang melakukan hal ini terus-terusan, nanti ketika dewasa, siapa-siapa yang suka melakukan hal seperti begini, nanti kebiasaan, nanti udah besar begitu juga. Suka menyuap orang. Tahu adik-adik menyuap? Kita memberikan sesuatu kepada orang supaya orang itu tidak begini, supaya kita untung gitu. Misalnya kita berbuat suatu kesalahan, kita kasih uang sama orang itu supaya orang itu tidak ngadu.
mengancam gitu. Awas ya kamu ya, kalau tidak turut perintah saya, kalau kamu tidak kasih ini sama saya kasih tahu ya kesalahan kamu. Nah, hal ini tidak baik ya. Jadi adik-adik juga selalu dari kecil selalu saling mengasihi adik sama kakak, turut perintah orang tua ya. Dan selalu ingat apa yang dikatakan oleh yang ditulis di Alkitab, cerita-cerita dari Alkitab, cerita-cerita kakak-kakak di IMPA, atau cerita khotbah Pak Pendeta di gereja, bahwa kita ini harus melakukan kebenaran, harus adil, mencintai kebaikan dan membuang kejahatan. Nah, kalau Tuhan Yesus sangat baik pada kita, banyak juga cerita di Alkitab orang-orang yang bertobat. Kalau kita sudah salah, kita harus minta ampun. Kita harus minta Tuhan Yesus atau Allah memaafkan kita, mengampuni kita, kita bertobat. Berarti kita tidak akan berbuat lagi hal-hal yang tidak baik itu. Ada banyak ya cerita di Alkitab, misalnya si Saulus yang kemudian berubah namanya jadi Paulus. Dulunya orang jahat, suka mengejar orang Kristen, tapi kemudian dia bertobat, dia malah menjadi rasul ya, yang terkenal, yang menyebarkan Injil kepada orang-orang. Budi adalah seorang anak yang terkenal cukup cuek dan penyendiri di kelasnya. Walaupun teman-temannya bermain di dalam ataupun di luar kelas, dia asik dengan dirinya sendiri. Begitu pula ketika ada teman sekelasnya yang sedang mengalami kesulitan, ia masih tetap sibuk dengan dirinya sendiri. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, Budi melihat Nathan, teman sekelasnya, sedang memberikan sebungkus makanan kepada seorang gelandangan yang kelaparan di depan sebuah toko makanan. Ia pun bertanya dalam hatinya, mengapa Nathan mau memberikan makanan kepada orang itu, padahal ia bukan anak yang kaya? Dan pertanyaan itu pun terus timbul dalam hatinya, dan Budi mulai ingin tahu lebih dalam lagi tentang Nathan. Keesokan harinya, Budi yang ingin tahu tentang Nathan mulai mengamati keseharian Nathan. Ia pun melihat Nathan mengambil sampah yang tercecer di lorong sekolah dan memasukkannya ke tempat sampah. Menolong guru untuk membawa buku yang terlalu berat, menolong anak kecil untuk menyeberang jalan, bahkan ia menghibur teman yang sedang sedih. Budi mulai heran akan sikap Nathan dan kembali bertanya dalam hatinya, mengapa Nathan mau melakukan semua hal itu? Suatu ketika, Budi merasa pusing karena tidak mengerti tentang pelajaran yang diberikan guru kepadanya. Hal itu membuatnya tidak beristirahat saat jam istirahat dimulai. Nathan yang dari kejauhan melihat Budi datang dan membantunya agar dapat mengerti tentang pelajaran itu. Budi yang terheran akan sikap Nathan bertanya kepadanya, mengapa kamu mau menolongku dan orang lain? Bahkan mau membersihkan sampah yang tercecer di lorong sekolah kemarin? Dengan senyum Nathan menjawab, aku teringat akan hal ini, bahwa Tuhan Yesus telah berbuat baik kepadaku. Dia mau mengorbankan dirinya disalibkan, agar aku dapat selamat dari dosa. Ia mau mengampuni dosa-dosaku. Jadi, aku mau berbuat baik kepada siapapun tanpa membeda-bedakan. Sebagai anak Tuhan, kita juga harus berbuat baik kepada siapa saja tanpa membedakan, supaya mereka juga tahu bahwa Tuhan Yesus juga baik kepada mereka. Nah, adik-adik, kita sekarang mau berdoa ya. Kita akan mengakhiri cerita kakak ya, dengan sebuah doa yang isinya permohonan ampun kita kepada Tuhan atas kesalahan-kesalahan kita ya, tidak turut perintah Bapak Ibu. Lagunya dari Kidung Ceria 302,
kita akan nyanyikan dalam bentuk doa. Jadi itu doa yang kita nyanyikan ya. Coba Kidung Jemaat, Kidung Ceria 302, banyak perbuatan yang sedihkan Tuhan. Mari kita berdoa sambil bernyanyi. Banyak perbuatan menyedihkan Tuhan, tapi turut selalu perintah Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat kusesalkan, ajarku selalu turut kehendak-Mu. Amin. Adik-adik, ingatlah pesan cerita melalui firman Tuhan pada hari ini, Mika 3 ayat 1 sampai 4. Dan seperti yang lalu-lalu, kakak kasih pantun nih untuk adik-adik menutup cerita kakak pada hari ini. Dengar baik-baik ya. Kicau burung kutilang membawa sukacita, lagu gembira ia siulkan. Allah sungguh mengasihi kita. Mari kawan, buanglah kejahatan, sebarkan kebaikan. Tuhan memberkati adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Hai. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana? Ada yang dapat dicatat, ada yang dapat diingat-ingat, ada yang adik-adik pikirkan, aku tahu sekarang aku harus dirubah, ada yang aku mau rubah, aku nggak mau begini lagi, aku harus lebih berani, harus menambahkan, dicatat baik-baik supaya ada perubahan yang jauh lebih baik dalam hidup kita ya adik-adik. Nah, saatnya kita mau mengucap syukur dengan memberikan persembahan syukur. Adik-adik boleh dikumpulkan bersama-sama orang tua dan boleh ditransfer ke nomor yang tertera di layar ini. Oke, adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendoakan persembahan kita. Diberkatilah kita semua yang boleh memberikan, membawa kembali ucapan syukur kita kepada Tuhan. Berarti Tuhan telah memberkati kita berlimpah-limpah. Dan juga kita mau berdoa untuk berdoa syafaat untuk orang-orang yang perlu kita doakan bersama. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan selalu memberkati kami dan kami boleh selalu dicukupkan, bahkan apa yang kami punya lebih dari cukup oleh karena Tuhan menyayangi kami dan memberikan kami berlimpah-limpah. Kalau hari ini kami boleh mengembalikan berkat Tuhan untuk dibawa untuk pelayanan di gereja yang dimana Tuhan bawa kami untuk beribadah, biarlah Tuhan menguduskan persembahan kami dan memberkati semua tangan-tangan yang memberi dan juga yang belum memberi. Tuhan juga memberkati mereka supaya mereka juga dimampukan untuk hidup dalam kelimpahan dan membawa persembahan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami dalam lingkungan gereja kami yang masih dalam terkena dampak dari virus ini ya Tuhan, pandemi saat ini. Kami mau berdoa Tuhan kiranya melepaskan mereka, menyembuhkan mereka dari semua tekanan dan kesakitan, dan biarlah mereka boleh
mengalami kesembuhan oleh karena kuasa darah Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, seluruh anggota jemaat, dan juga semua orang yang lain yang oleh karena semua penutupan, pembatasan sehingga mengalami kesulitan dalam pekerjaan. Kami berdoa buat orang tua yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan. Kami berdoa Tuhan memberkati, membuka lagi pintu-pintu berkat melalui banyak pekerjaan, melalui semua usaha yang baru. Tuhan menguduskan dan memberkati, terlebih-lebih kesehatan, sehingga dalam segala usaha kami boleh mengerjakannya dengan tubuh yang kuat dan sehat. Terima kasih ya Bapak, kami memberkati juga Bapak Pendeta yang memimpin, menggembalakan gereja kami, di mana kami boleh beribadah. Tuhan menguduskan dan memberkati, memberikan sukacita dan damai sejahtera, dan di dalam keterbatasan untuk melayani jemaat hanya lewat online, Tuhan pun memberikan kemampuan untuk membuat perpanjangan tangan menghampiri semua jemaat-jemaat yang perlu didoakan, yang perlu dilayani. Tuhan memberkati pelayanan di tim Bapak Pendeta dan semua majelis jemaat, dan semua pelkat-pelkat PLKU, dan juga kaum bapak, PKP, dan juga gerakan pemuda, persekutuan taruna, dan pelayanan anak. Semuanya Tuhan menguduskan dan memberkati, tetap menjadi alat Tuhan untuk menerima kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan, dan menjadi terang dan menjadi garam dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa ke dalam tangan-Mu seluruh doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, adik-adik, kita mau menutup ibadah kita dan kita terus memuji nama Tuhan ya. Kita memuji Tuhan dari lagu Kidung Ceria 345, Oh Berkati Kami. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Satu kali lagi ya adik-adik. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Hai adik-adik, tanggal 6 September 2021 PKP GPB akan berulang tahun yang ke-62 tahun. Nah, untuk itu, pada tanggal 12 September 2021, ibadah hari Minggu Pelayanan Anak atau IHMPA akan bergabung dengan ibadah Minggu pagi bersama dengan jemaat jam 8 pagi. Setelah itu, jam 10, kita akan mengadakan perayaan HUT melalui Zoom. Adik-adik harus ikut ya ibadah dan perayaan HUT, karena akan ada hadiah menarik, door prize, dan juga souvenir untuk adik-adik yang ikut ibadah dan perayaan HUT. Jadi, jangan lupa dicatat tanggal 12 September 2021 ibadah dan perayaan HUT PA GPIB. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menutup ibadah kita ini, kita bersatu dalam doa. Tuhan memberkati kami,
Tuhan yang menjagai kami, Tuhan yang melindungi kami. Berkat Tuhan senantiasa ada atas kami orang-orang yang menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Anak-anak Tuhan yang dari orang dewasa sampai anak-anak kecil, semuanya adalah kekasih-kasih Tuhan. Kami hidup di dalam damai sejahtera Tuhan dan kami menerima berkat kelimpahan dari Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, shalom adik-adik semuanya. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tetap sehat, tetap menjaga, melindungi diri kita dari semua dengan doa dan juga dengan semua aturan-aturan. Terima kasih adik-adik. Tuhan memberkati. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday.